Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal Refleksi Modul 21 Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Perkenalkan, nama fasilitator saya adalah Ibu Maryuti, pengajar praktek Ibu Binti Juliana, dan calon guru penggerak Muhammad Zuda. Apa itu model 4F? 4F merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway. 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P. Facts berupa pengalaman atau baik apa saja, hambatan atau kesulitan, serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Feelings berupa perasaan yang muncul selama pembelajaran dan apa yang dirasakan saat melakukan aksi nyata. Findings berupa pelajaran dan hal baru yang didapatkan selama proses pembelajaran. Future berupa penerapan atau tindakan yang akan dilakukan setelah belajar dari peristiwa ini. Pada modul 1.2, maksudnya pada modul ini dimulai pada tanggal 20 Agustus 2024. Saya belajar modul 21 dengan materi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Bapak Ibu, kita mengenal filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Melihat betapa luasnya keberagaman murid kita, maka sebagai guru kita perlu berpikir bagaimana cara kita dapat menyediakan pelayanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan untuk mengakses apa yang kita ajarkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan mereka. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup, lahir, dan batin. Menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, sang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar, yang kurang dengan yang kurang.
bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semrawut, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus, di mana guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu si A, si B, atau si C dalam waktu yang bersamaan. Bukan guru tentunya, bukanlah malaikat bersayap atau Superman. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespons kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Yang ketiga, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan staf murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap berjalan secara efektif. Kelima, penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif. Kaitan dengan standar nasional pendidikan. Di dalam standar proses dijelaskan tentang kriteria minimal proses pelaksanaan pembelajaran yang harus dilakukan guru. Salah satunya terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dalam membuat RPP terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti, di mana salah satunya adalah bahwa perencanaan pembelajaran harus dilakukan dengan memperhatikan perbedaan individu setiap peserta didik. Dapatkah Ibu Bapak melihat keterkaitan antara prinsip ini dengan topik bahasan yang baru saja Bapak Ibu pelajari? Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya atau kesiapan belajar.
Lalu, jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid berupa minat, dan jika tugas itu memberi kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Profil belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona yang nyaman. Mereka akan memberikan mereka tantangan. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Dalam modul ini kita akan mencoba membahas 6 dari beberapa contoh perspektif kontinum tersebut dengan mengadaptasi alat yang disebut equalizer yang diperkenalkan oleh Tomlinson. Di dalam pemikiran Tomlinson atau equalizer, yang pertama bersifat dasar, yang kedua bersifat transformatif, yang kedua konkret, abstrak, yang ketiga sederhana, kompleks, yang keempat terstruktur, terbuka, yang kelima tergantung, mandiri, yang keenam lambat dan cepat. Itulah equalizer yang digunakan oleh Tomlinson. Feeling atau perasaan. Jujur aja, saya malah senang, juga semangat, sehingga muncul antusias dan tumbuhnya kesadaran. Pada saat mempelajari modul ini, saya sangat senang banyak hal yang harus saya kembangkan, dan saya menyadari banyak yang masih harus saya pelajari bersama guru hebat dalam kolaborasi yang membangun persamaan ide. Bersama dengan guru dan teman-teman CGP lainnya, saya termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan hal yang baru. Pada modul 21 saya mempelajari pertama pembelajaran diferensiasi, pengertian, yang kedua mengkategorikan kebutuhan murid, yang ketiga tiga strategi pembelajaran berdiferensiasi, yang keempat lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi, yang kelima asesmen pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan menerapkan ilmu yang saya dapatkan dari modul 21, yaitu saya akan sungguh-sungguh dan bersemangat. Yang kedua, membangun budaya positif dengan menerapkan keyakinan kelas. Yang ketiga, memahami kebutuhan siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Yang keempat, berkolaborasi dengan semua pihak, baik wali murid, teman sejawat, kepala sekolah, dan pengawas demi kemajuan sekolah dan peserta didik.
Akhir kata, salam go penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.